Dongeng Si Kancil dan Buaya Licik. Pada suatu hari yang cerah, si kancil sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makanan. Ia merasa sangat lapar setelah berlari-lari mengelilingi hutan sejak pagi. Di kejauhan, si kancil melihat sebuah sungai besar yang airnya sangat jernih, dan di seberangnya terlihat banyak buah-buahan segar yang menggoda perutnya. Namun, si kancil tahu bahwa sungai tersebut dihuni oleh sekelompok buaya. Buaya-buaya di sungai itu terkenal licik dan sering berbohong untuk menangkap binatang yang lewat. Si kancil pun berhenti sejenak di tepi sungai, berpikir bagaimana caranya bisa menyeberang tanpa dimangsa oleh buaya. Dengan cepat, si kancil menemukan sebuah ide cemerlang. Ia berdiri di tepi sungai dan berteriak, "Kancil, hai, para buaya, di mana kalian? Aku punya berita penting untuk kalian semua." Seketika, kepala-kepala buaya mulai bermunculan dari air dengan senyum licik di wajah mereka. Buaya pemimpin mendekat. Apa yang kamu inginkan, Kancil? Apakah kamu mau menyerahkan dirimu sebagai makanan kami? Kancil tertawa kecil. Tentu tidak. Aku datang membawa pesan dari Raja Hutan. Raja Hutan telah memutuskan untuk mengadakan pesta besar, dan dia ingin mengundang para buaya sebagai tamu kehormatan. Tapi sebelum itu, aku harus menghitung berapa jumlah buaya di sungai ini, agar raja tahu berapa makanan yang harus disiapkan. Mendengar hal itu, buaya pemimpin sangat senang. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan makanan dari Raja Hutan. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujui permintaan kancil. Buaya pemimpin, baiklah, Kancil. Kami siap membantu. Kamu bisa menghitung kami satu persatu. Kancil tersenyum licik. Bagus. Kalian semua harus berbaris rapi dari sini sampai ke seberang sungai agar aku bisa menghitung kalian dengan benar. Para buaya pun berbaris dari tepi sungai hingga ke seberang, membentuk jembatan hidup. Kancil dengan hati-hati melompat ke punggung buaya satu persatu sambil menghitung dengan suara keras. Kancil, 1, 2, 3. Wah, banyak sekali buaya di sini. Ketika ia tiba di tepi sungai seberang, Kancil dengan cepat melompat ke darat dan tertawa. Kancil, terima kasih, buaya-buaya yang baik hati. Sekarang aku bisa menyeberang sungai tanpa basah, dan kalian sudah tertipu. Tidak ada pesta untuk kalian. Para buaya merasa sangat marah karena menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Kancil. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Kancil sudah berada jauh di seberang. Buaya pemimpin, Kancil, tunggu saja. Lain kali kami pasti akan menangkapmu. Kancil menengok sambil tersenyum. Hahaha, kalau begitu lain kali aku akan mencari cara yang lebih cerdas lagi. Sampai jumpa, buaya-buaya licik. Si Kancil melanjutkan perjalanannya dengan hati yang senang dan perut yang penuh setelah menikmati buah-buahan di seberang sungai. Sementara itu, buaya-buaya licik itu hanya bisa menyesali kepercayaan mereka yang terlalu mudah terhadap si kancil yang cerdik. Pesan moral, kecerdikan dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan fisik. Jangan mudah percaya pada hal yang terlihat menguntungkan tanpa memikirkan lebih lanjut. Itulah dongeng si kancil dan buaya licik yang penuh dengan pelajaran tentang kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit.
Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Kisah kucing dan harimau. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang lebat dan misterius, tinggallah seekor kucing kecil yang pintar dan seekor harimau yang kuat namun masih pemula dalam berburu. Saat itu, harimau belum memiliki kekuatan luar biasa seperti yang dikenal sekarang. Ia masih hewan yang sederhana, dengan tubuh yang kuat tapi tak tahu bagaimana memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Setiap hari, harimau harus berjuang keras untuk mencari makan, tetapi seringkali ia gagal menangkap mangsanya. Sementara itu, kucing kecil hidup dengan tenang di tepi hutan. Ia tak memiliki tubuh besar atau kekuatan seperti harimau, tetapi ia dikenal sebagai hewan yang sangat cerdik dan pandai berburu. Kucing mampu menangkap mangsa dengan mudah, dan ia selalu kenyang. Melihat keahlian kucing, harimau pun merasa kagum. Ia berpikir, bagaimana mungkin hewan sekecil itu bisa berburu lebih baik daripada aku yang jauh lebih besar dan kuat? Akhirnya, harimau memutuskan untuk mendekati kucing dan memohon agar diajari cara berburu. Suatu pagi, harimau menemui kucing yang sedang duduk di bawah pohon besar. Dengan sikap yang rendah hati, harimau berkata, wahai kucing, engkau sangat cerdas dan pandai berburu. Aku ingin belajar darimu. Ajarkanlah aku, agar aku bisa hidup lebih baik di hutan ini. Kucing menatap harimau yang besar dan kuat itu. Ia berpikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, harimau. Aku akan mengajarkanmu cara berburu, tetapi kau harus berjanji tidak akan menyalahgunakan ilmu yang kuajarkan kepadamu. Harimau mengangguk dengan cepat. Aku berjanji, kucing. Aku hanya ingin belajar agar bisa bertahan hidup lebih baik di hutan ini. Sejak hari itu, kucing mulai mengajari harimau berbagai teknik berburu. Ia mengajarkan cara bergerak dengan diam-diam di hutan agar tidak membuat mangsa ketakutan, cara menyergap dengan cepat, dan cara mengintai mangsa dari jarak jauh. Harimau, dengan tubuh besarnya, belajar dengan penuh semangat dan cepat menguasai setiap pelajaran. Setiap hari mereka berlatih bersama, dan harimau semakin lihai dalam berburu. Waktu berlalu, harimau menjadi semakin kuat dan tangguh. Dengan kemampuan yang diajarkan kucing, ia sekarang bisa menangkap mangsa dengan mudah. Tubuhnya pun semakin kekar, dan kekuatannya semakin hebat. Namun, di balik kesuksesannya itu, harimau mulai merasa sombong. Kenapa aku harus bergantung pada kucing lagi? Dipikir harimau suatu hari. Aku sudah lebih kuat dan lebih cepat darinya. Aku tak lagi memerlukan bantuannya. Rasa sombong itu tumbuh menjadi niat jahat. Harimau mulai berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan kucing sebagai makanannya berikutnya. Ia merasa bahwa kucing terlalu kecil dan lemah untuk melawannya. Satu pagi, setelah mereka selesai berlatih, harimau mendekati kucing dengan pandangan licik. Kucing, kata harimau, sekarang aku sudah mempelajari semua yang kamu ajarkan. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Bahkan, aku merasa lapar saat ini. Mungkin kamu akan jadi makananku berikutnya. Kucing yang mendengar ancaman itu langsung menyadari bahaya yang mengancamnya. Namun, sebagai hewan yang cerdik,
kucing tetap tenang. Dengan cepat, kucing melompat ke atas pohon yang tinggi di dekat mereka. Harimau yang kuat mencoba mengejar, tapi ia lupa bahwa kucing belum mengajarinya satu hal penting, cara memanjat pohon. Harimau berdiri di bawah pohon, menggeram marah dan frustrasi. Ia mencoba meloncat, tapi cakar-cakarnya tak mampu menempel pada batang pohon yang licin. Kucing dengan santai duduk di dahan pohon, menatap harimau dengan senyuman. "Kamu memang sudah belajar banyak dariku, harimau," kata kucing dari atas pohon. "Tapi ingat, aku belum mengajarkan semua yang aku tahu. Salah satu keahlian terpenting yang belum kamu pelajari adalah kemampuan memanjat pohon. Kamu boleh saja merasa lebih kuat, tapi kecerdikan selalu lebih unggul daripada kekuatan saja." Harimau yang malu dan marah hanya bisa menggeram. Ia sadar bahwa ia telah meremehkan kucing dan terlalu sombong dengan kekuatannya. Meski harimau sangat tangguh di darat, ia tak bisa berbuat apa-apa saat kucing berada di atas pohon. Akhirnya, harimau pergi dengan penuh rasa frustrasi. Sejak hari itu, harimau selalu menyimpan dendam pada kucing. Tetapi ia tak pernah bisa menangkap kucing karena kucing selalu tahu cara melindungi dirinya. Harimau pun hidup sebagai raja hutan yang kuat, tetapi sampai kapanpun, ia tetap tak bisa mengalahkan kecerdikan kucing yang kecil dan licin itu. Pesan moral, kekuatan fisik memang penting, tetapi kecerdikan dan kebijaksanaan lebih berharga. Jangan pernah menjadi sombong hanya karena kekuatan, karena selalu ada orang lain yang lebih cerdas atau lebih bijak. Berikut cerita gajah dan tupai. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor gajah besar bernama Guntur. Guntur terkenal di seluruh hutan karena tubuhnya yang sangat besar, gadingnya yang panjang, dan kekuatannya yang luar biasa. Setiap kali berjalan, tanah di bawahnya bergetar dan semua hewan lain segera menyingkir dari jalannya. Guntur sangat bangga dengan kekuatannya dan seringkali merendahkan hewan-hewan lain yang dianggapnya lebih lemah. Suatu pagi yang cerah, Guntur berjalan dengan sombong di tepi sungai. Ia melihat seekor tupai kecil bernama Seli yang sedang memanjat pohon untuk mencari kacang. Guntur berhenti sejenak dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lihatlah makhluk kecil itu. Apa gunanya tubuh sekecil itu? Aku bisa menghancurkan seluruh pohon ini hanya dengan satu dorongan belalai," ejek Guntur. Seli, meskipun kecil, adalah tupai yang cerdik dan bijaksana. Ia mendengar ejekan Guntur dan menatap gajah besar itu dengan tenang. "Tentu saja, Guntur. Tubuhmu memang besar dan kuat, tapi jangan pernah remehkan kekuatan makhluk kecil sepertiku," jawab Seli sambil tersenyum. Guntur tertawa lebih keras lagi. "Hahaha, kau mengalahkanku? Dalam hal apapun, kau tidak akan pernah bisa menyaingiku. Baik kekuatan, ukuran, maupun kecepatan, semuanya milikku. Apa yang bisa dilakukan makhluk kecil seperti dirimu?" Seli merasa tidak tersinggung dan dengan tenang menjawab, "Kita lihat saja. Bagaimana kalau kita berlomba untuk membuktikan siapa yang lebih baik? Tapi bukan soal kekuatan, melainkan kecepatan dan kecerdikan. Kita berlomba membawa kelapa dari tepi sungai ini ke bukit di ujung hutan." Guntur, yang sangat percaya diri, langsung menerima tantangan itu.
Baiklah, makhluk kecil. Lomba ini akan sangat mudah bagiku. Aku akan membawa kelapa terbesar dan tetap mengalahkanmu, dijawab Guntur dengan sombong. Mereka berdua sepakat untuk memulai lomba. Guntur segera mencari kelapa terbesar yang bisa ditemukannya. Ia mengangkatnya dengan belalainya, lalu mulai berjalan dengan angkuh, yakin bahwa kemenangan sudah pasti di tangannya. Di sisi lain, Seli memilih sebuah kelapa kecil yang sesuai dengan ukurannya. Namun, alih-alih mengangkatnya dengan kekuatan kasar, Seli menggunakan kecerdasannya. Ia menggelindingkan kelapa tersebut dengan cepat dan lincah, melewati akar-akar pohon dan bebatuan yang ada di hutan. Setelah beberapa saat, Guntur mulai merasa lelah. Meskipun ia kuat, membawa kelapa yang begitu besar di atas belalainya selama perjalanan panjang terasa sangat berat. Jalannya semakin lambat, dan ia harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Ah, aku masih jauh lebih cepat dari tupai kecil itu, pikirnya dengan sombong setiap kali berhenti. Namun, tanpa disadari Guntur, Seli sudah berada jauh di depan. Dengan tubuhnya yang kecil, Seli bisa bergerak dengan cepat melalui jalan-jalan sempit di hutan. Ia melompati cabang-cabang pohon, merayap di bawah akar, dan menghindari rintangan dengan mudah. Meskipun kelapanya kecil, Seli tetap gigih dan terus bergerak tanpa berhenti. Ketika Guntur akhirnya tiba di bukit dengan kelapa besar di belalainya, ia terkejut melihat Seli sudah duduk santai di atas batu, menunggu dengan tenang. Kelapa kecil Seli sudah ada di garis akhir lebih dulu. Bagaimana mungkin? Iseru Guntur dengan napas tersengal. Aku lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Seli tersenyum lembut dan menjawab, Guntur, tubuh besar dan kekuatan saja tidak cukup. Terkadang, yang diperlukan adalah kecerdasan, kegigihan, dan kemampuan untuk menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Aku mungkin kecil, tapi aku tahu bagaimana menggunakan tubuhku dengan cara yang paling efektif. Guntur merasa sangat malu. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu meremehkan hewan lain karena ukurannya yang besar. Kau benar, Seli. Aku terlalu sombong dan tidak melihat betapa berharganya kecerdasan dan ketekunan. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati dan belajar untuk menghargai semua makhluk, tak peduli seberapa kecil mereka. Sejak hari itu, Guntur dan Seli menjadi sahabat baik. Guntur belajar untuk lebih rendah hati dan tidak lagi memamerkan kekuatannya dengan sombong. Ia mulai menghargai hewan-hewan lain di hutan, tidak peduli seberapa kecil atau lemah mereka tampak. Sementara itu, Seli terus hidup dengan bijaksana, mengajarkan kepada hewan-hewan lain bahwa kecerdasan dan ketekunan bisa membawa kemenangan yang sejati. Pesan moral dari dongeng ini adalah bahwa ukuran dan kekuatan bukanlah segalanya. Kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan untuk memanfaatkan apa yang kita miliki dengan bijak jauh lebih penting dalam menghadapi tantangan hidup.